Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang baik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kalian harus belajar di rumah. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi pertemuan kita yang ketujuh, yaitu tema 8 tentang bumiku. Subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. KD 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan membuat rencana aksi, siswa dapat memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Anak-anak, di semester 1 kita telah mempelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan kali ini kita masih mempelajari tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab tersebut. Yang akan kita pelajari yaitu kewajiban kita tentang lingkungan hidup. Beberapa kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan antara lain memelihara kebersihan lingkungan, melaksanakan reboisasi bagi hutan gundul, menggunakan sumber daya alam secara tidak berlebihan, menghemat bahan bakar dan listrik, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Kewajiban terhadap lingkungan ini harus kita laksanakan agar kelangsungan hidup tetap terjaga. Apabila kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka ada beberapa dampak yang akan timbul dan berdampak buruk untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Bahaya tidak melestarikan lingkungan sekitar akan berdampak buruk untuk kelangsungan hidup. Lingkungan ini selain berperan sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai penyedia dari kebutuhan makhluk hidup itu sendiri. Jika kita lalai dalam menjaga lingkungan, maka akan berdampak negatif dan imbasnya akan mengenai kita sendiri. Berikut beberapa dampak apabila tidak melestarikan lingkungan. 1. Terjadi bencana alam. 2. Terjadi kerusakan lingkungan. 3. Menyebabkan pencemaran lingkungan. 4. Terdapat tumbuhan yang punah. 5. Banyak binatang yang terancam punah. 6. Sumber daya alam semakin menipis. Banyak muncul berbagai macam penyakit. Hal ini akan timbul apabila kewajiban di atas tidak kita laksanakan. Untuk itu, kita harus betul-betul melaksanakan kewajiban dalam pelestarian lingkungan hidup. Agar kita dapat merasakan manfaat pelestarian lingkungan tersebut. Apa saja manfaat yang dapat kita rasakan? Antara lain, berkurangnya polusi atau pencemaran udara. Apabila kita mengurangi pencemaran udara, contohnya tidak membakar sampah sembarangan atau tidak membakar hutan, maka pencemaran udara atau polusi udara dapat kita hindari. Kemudian berkurangnya wabah penyakit, berkurangnya frekuensi terjadinya banjir, jumlah sumber daya alam akan seimbang. Ini adalah manfaat yang dapat kita rasakan jika kewajiban pelestarian lingkungan kita laksanakan dengan baik. Lalu, hal yang perlu diperhatikan dalam melestarikan lingkungan alam. 1. Cara pengolahan alam harus disertai dengan upaya pembaharuan dan penghematan. Yang dimaksud pembaharuan ini contohnya, apabila kita
habis memotong pohon-pohon yang besar atau pohon-pohon yang diperlukan, maka harus dilaksanakan penanaman kembali dan penghematan. Penghematan di sini maksudnya apabila tidak terlalu penting, maka hutan atau pohon-pohon tidak perlu ditebang agar tetap lestari lingkungannya. 2. Hasil penggunaannya sebagian dapat digunakan untuk menjamin pembaruan sumber daya alam lainnya. 3. Penerapan hemat teknologi. 4. Ikut mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul dari proses pelestarian tersebut. 5. Lokasi sumber daya alam, pengaruhnya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah. Hal-hal tersebut yang perlu diperhatikan dalam melestarikan lingkungan alam. Lalu selain kewajiban, kita juga memiliki hak terhadap lingkungan, khususnya lingkungan hutan. Kewajiban terhadap lingkungan hutan yaitu kita dapat memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, menggunakan sumber daya alam alternatif, melakukan penanaman kembali hutan gundul. 4. Menggunakan sistem tebang pilih. Yang dimaksud sistem tebang pilih di sini adalah jika kita akan menebang pohon, maka kita harus memilih pohon mana yang sudah layak untuk ditebang, dan setelah penebangan, maka harus dilaksanakan penanaman kembali. Lalu, hak terhadap lingkungan hutan. 1. Dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup. 2. Terjaganya kelestarian semua makhluk hidup. 3. Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. 4. Memperoleh udara bersih. Demikian anak-anak, materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya, anak-anak bisa langsung membuka Google Classroom untuk mengerjakan soal latihan. Demikian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.